Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan mencoba menjelaskan bab ariyah. Menurut etimologi, ariyah berasal dari kata akroa, berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, ariyah berasal dari kata at-ta'awun yang sama artinya dengan at-tanamalu atau tanasubu, saling menukar dan mengganti, yakni dalam tradisi pinjam-meminjam. Jadi ariyah itu bahasa mudahnya itu minjam meminjam. Menurut ulama fikih, menurut Zarkasi, ariyah itu pemilikan atas manfaat suatu benda tanpa pengganti. Dan menurut ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah, ariyah itu pembolehan untuk mengambil manfaat tanpa mengganti. Jadi ulama tersebut menjelaskan ariyah itu boleh. Kita boleh meminjam suatu barang dan mengambil manfaat barang tersebut, itu diperbolehkan tanpa mengganti barang tersebut. Itu ariyah. Jadi itu ariyah berbeda dengan riba. Ariyah itu meminjamkan suatu barang dan mengambil manfaat barang tersebut. Tapi kalau kita meminjam barang dan ada orang lain meminjam barang tersebut tanpa minta izin kepada pemiliknya, itu kita tidak boleh meminjamkan barang tersebut. Itu ariyah. Dasar hukum ariyah itu Al-Quran dan As-Sunnah. Pada zaman Nabi, ariyah itu juga dilakukan oleh Nabi. Ada hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad. Kebolehan ariyah dapat ditemukan dalam hadis yang diriwayatkan Sofwan ibnu Umayyah, bahwasanya Rasulullah SAW pada hari Khaibar pernah meminjam perisai daripada Sofwan bin Umayyah. Lalu berkata Sofwan kepada beliau, "Apakah perisai ini diambil terus daripadaku?" "Wahai Muhammad," beliau menjawab, "Tidak, tapi hanya meminjam yang dijamin." Jadi ariyah ini sudah ada sejak zaman Nabi. Akad pinjam meminjam ini sudah ada sejak zaman Nabi. Kita mengambil manfaat dari pinjaman barang tersebut. Rukun dan syarat ariyah. Yang pertama, orang yang berakad disyaratkan harus balik dan berakal. Orang gila dan anak kecil. Orang yang berakad disyaratkan harus balik dan berakal. Orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang. Kedua, objek yang diakadkan yaitu barang dan manfaatnya. Objek dan yang diakadkan disyaratkan barang yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh peminjam. Barang yang dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya. Yang tidak berakal tidak dapat menjualkan barang. Objek yang diadakan yaitu barang dan manfaatnya. Objek yang diakadkan disyaratkan barang yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh peminjam. Barang dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya. Yang ketiga, zikat, yakni ijab dan qabul atau serah terima. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwasanya ariyah merupakan akad yang menyebabkan meminjam memiliki manfaat barang yang dipinjam. Peminjam itu dilakukan secara sukarela tanpa imbalan dari pihak. Zikat, yakni ijab dan qabul atau serah terima. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwasanya ariyah merupakan akad yang menyebabkan peminjam memiliki manfaat barang yang dipinjam. Peminjam itu dilakukan secara sukarela tanpa imbalan dari pihak peminjam. Oleh sebab itu, pihak peminjam berhak untuk meminjamkan barang itu kepada orang lain untuk dimanfaatkan karena manfaat barang itu telah menjadi miliknya, kecuali apabila pemilik barang membatasi pemanfaatannya bagi peminjam saja, atau pemilik barang itu melarang peminjam untuk meminjamkannya kepada orang lain.